semuanya, perkenalkan nama saya Desmika Bandari dengan NPM B1A 022120. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama, kenapa sih adanya RKUHP. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan penyidikan antara KUHP sekarang dengan rancangan KUHP terbaru. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kenapa adanya RKUHP. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu lahir karena adanya kebutuhan untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan produk hukum zaman kolonial. Nah, RKUHP ini bertujuan untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat di Indonesia. Ada beberapa alasan apa adanya RKUHP ini. Yang pertama itu menggantikan KUHP lama, di mana KUHP lama dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. RKUHP ini bertujuan untuk mengganti KUHP lama dengan sistem hukum pidana yang lebih modern dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. RKUHP ini mencerminkan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk perubahan dalam bentuk kejahatan dan juga penanganan pidana. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keadilan dan perlindungan korban. Tujuannya untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan juga memberikan perlindungan yang lebih luas. Dan yang keempat, itu memperbaiki sistem hukum pidana, di mana RKUHP bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam hal penanganan kasus, jenis pidana, dan juga penegakan hukum. Kemudian yang kelima, memperjelas definisi tindak pidana. RKUHP bertujuan untuk memperjelas definisi tindak pidana dan meningkatkan kepastian hukum. Yang keenam, itu menerapkan prinsip hak asasi manusia. RKUHP ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana. Dan yang ketujuh, menyerap hukum adat. Nah, tujuannya untuk menyerap hukum adat dalam sistem hukum pidana ini sehingga dapat lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Yang kedelapan, itu menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di mana RKUHP ini juga mencerminkan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan beberapa pasal yang telah dicabut atau diubah. Dan yang kesembilan, itu meningkatkan kepastian hukum, di mana RKUHP ini dianggap dapat memberikan arah yang jelas dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam kerja-kerja sistem peradilan pidana yang mengarah pada tercapainya keadilan dan juga kepastian sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP baru. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penyidikan antara KUHP sekarang dengan rancangan KUHP terbaru. Negara hukum adalah prinsip fundamental yang dijunjung tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum acara pidana di Indonesia secara formal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu KUHP yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHP merupakan pembaruan dari sistem hukum acara kolonial, yaitu HIR, dengan tujuan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana. Nah, pembahasan ini yang pertama itu pengaturan mengenai proses penyidikan KUHP sekarang. Nah, di mana penyidikan ini didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 KUHP sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Nah, penyidik hanya terdiri dari polisi atau Polri, kemudian yang kedua itu PPNS, yaitu pegawai negeri sipil tertentu. Nah, kelemahannya ini, yang pertama itu prosesnya cenderung bersifat represif dan tidak menekankan perlindungan hak tersangka atau korban. Kemudian, tidak ada pengawasan independen terhadap tindakan penyidik. Lalu, di RKUHP baru ini, nah pada pasal 6 RKUHP ini mengatur penyidik Polri, penyidik PPNS, penyidik tertentu, misalnya KPK, Jaksa, IAL, dan lain sebagainya.
Nah, fitur baru yang lebih signifikan yaitu adanya pengawasan oleh hakim pemeriksa pendahuluan sejak awal penyidikan. Kemudian hak tersangka didampingi pengacara sejak awal penyidikan yaitu pada pasal 32 dan 33. Kemudian penggunaan rekaman CCTV dalam pemeriksaan terdapat dalam pasal 31 ayat 2. Kemudian pembatasan waktu penyidikan agar tidak berlarut-larut. Nah, restoratif justice di mana melakukan penyelesaian perkara secara damai antara pelaku dan juga korban, terutama untuk tindak pidana ringan. Nah, pada pasal 74 sampai dengan 83. Lalu selanjutnya itu mengenai perbandingan kewenangan penyidik KUHP lama dengan RKUHP. Yang pertama itu aspek, yaitu jenis penyidik dalam KUHP lama hanya Polri dan PPNS, sedangkan RKUHP tambahan yaitu penyidik tertentu, misal KPK, Kejaksaan, dan TNI AL. Kemudian dalam wewenangnya, dalam KUHP lama itu terbatas pada tindakan dasar, yaitu penangkapan, penyitaan, dan lain sebagainya. Sedangkan di RKUHP itu ditambah penyadapan, larangan keluar negeri, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, dalam pengawasan KUHP lama itu tidak jelas, sedangkan RKUHP itu diperkenalkan hakim pemeriksaan pendahuluan. Nah, dalam restoratif justice, KUHP lama itu tidak diatur, sedangkan di RKUHP itu diatur secara eksplisit, yaitu pada pasal 74 sampai dengan 83. Kemudian kehadiran advokat di KUHP lama itu tidak wajib sejak awal. Nah, sedangkan di RKUHP ini wajib diberitahukan sejak pemeriksaan awal. Kemudian adanya rekaman CCTV di KUHP lama tidak diatur, sedangkan di RKUHP itu diatur sebagai pengawasan internal, meskipun belum wajib secara mutlak. Kemudian dalam penyidik pembantu dalam KUHP lama itu wewenangnya terbatas, tidak jelas struktur kerjanya, sedangkan di RKUHP itu diperjelas perannya kecuali dalam hal penahanan, itu harus atas izin penyidik utama. Nah, jadi kesimpulannya KUHP lama ini banyak memiliki kekurangan seperti dominasi polisi, lemahnya koordinasi, dan minimnya perlindungan hak asasi manusia. Nah, sedangkan di RKUHP ini menawarkan pembaruan besar dalam struktur kewenangan penyidik, penguatan perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, sistem pengawasan dan transparansi yang lebih baik. Nah, sarannya diharapkan lebih mempercepat pengesahan RKUHP ini karena dimana sudah menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Kemudian tingkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar memahami prinsip-prinsip baru dalam RKUHP. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tahu hak-haknya dalam proses penyidikan. Nah, setelah disahkan, lakukan monitoring dan evaluasi berkala dan untuk menilai efektivitas pelaksanaan RKUHP. Nah, itulah tadi dua hal penjelasan mengenai kenapa adanya RKUHP dan juga mengenai perbedaan penyidikan antara KUHP sekarang dengan rancangan KUHP terbaru. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.